Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan bahas lebih mendetail lagi mengenai salah satu sarana yang ada di layanan saya, yaitu Mustika Gendam Sulaiman. Nah, Mustika Gendam Sulaiman ini sangat cocok bagi Anda yang mungkin Anda punya problem soal kerezekian, ya, punya problem soal pengasihan diri. Ya, intinya ada dua hal ini tadi ya, pengasihan dan juga kerezekian. Kalau Anda punya problem tentang ini, Anda sangat cocok bisa menggunakan Mustika Gendam Sulaiman ini. Nah, kalau dalam kasus kerezekian seperti apa, Kang? Ya, kalau penggunaan sarana Mustika Gendam Sulaiman ini bisa dimanfaatkan itu untuk buka aura rezeki. Ya, buka aura rezeki diri. Entah kita yang bekerja sebagai pedagang, kita yang ikut orang, ya, wanita karir, laki-laki karir, ya, kita yang bekerja, kita yang berbisnis, ya. Kemudian kalau Anda punya masalah di pekerjaan, Anda punya masalah di bisnis Anda, rezeki Anda nurun, omset Anda menurun dan lain sebagainya. Maka untuk memanfaatkan penggunaan sarana Mustika Gendam Sulaiman ini saya rasa ini sangat tepat untuk Anda. Sebab apa? Medan energi yang digunakan dalam Mustika Gendam Sulaiman ini cara kerjanya itu untuk salah satunya ya, salah satunya dan tujuan utamanya adalah untuk membuka aura kerezekian diri. Ya. Jadi kalau aura kerezekian diri kita sudah terbuka, maka segala potensi masalah yang Anda hadapi seperti susah rezeki itu tadi, seret rezekinya, dagangan kok tidak laris, ya dan lain sebagainya, insya Allah nanti bisa terbuka dengan kuat. Kemudian magnet rezeki yang bisa Anda dapatkan nanti juga lebih kuat lagi, ya. Jadi seperti itu cara kerja dari Mustika Gendam Sulaiman, dan itu bisa Anda manfaatkan untuk membuat aura kerezekian diri Anda semakin kuat, gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya seperti apa Kang bentuk dari Mustika Gendam Sulaiman ini? Secara umum tentunya sesuai dengan namanya ya, mustika ya. Jadi ageman dari Mustika Gendam Sulaiman ini nanti berbentuk seperti batu mustika, batu akik. Ya, jadi berbentuk seperti batu mustika, batu akik. Nah, kemudian Kang, kalau mengenai cara pakainya bagaimana? Untuk saya yang non muslim apakah bisa menggunakan? Bisa. Ya, untuk saya yang seorang laki-laki, untuk saya seorang perempuan apakah bisa menggunakan? Tetap bisa, semuanya bisa menggunakan ya. Saya tidak memberi kategori khusus. Orang yang bisa menggunakan sarana ini hanya orang yang muslim, semisal orang yang bisa menggunakan sarana ini hanya orang laki-laki, semisal enggak, semuanya tetap bisa menggunakan. Cara penggunaannya pun cukup mudah ya. Kalau kita menggunakan sarana spiritual yang berupa batu mustika, itu kelebihannya adalah cara penggunaan yang sangat praktis. Ya, Anda cukup menyimpannya baik-baik, Anda cukup menyimpannya di tempat yang suci, di tempat yang aman. Simpan di dalam dompet bisa, simpan di dalam laci bisa, simpan di dalam tas juga bisa. Yang penting Anda pastikan betul kalau sarana ini Anda simpan di tempat yang bersih. Ya, di tempat yang bersih, di tempat yang jauh dari kotoran, tempat yang jauh dari najis dan lain sebagainya. Yang penting tempatnya juga rapi. Ya. Dan juga untuk penggunaan jika Anda simpan di dalam dompet ya. Jika Anda simpan di dalam dompet, itu jangan sekali-sekali dompet ini Anda taruh di saku celana belakang. Ya, termasuk juga jika Anda taruh di saku celana yang depan, itu tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan. Sebab apa? Ya tentunya Anda paham, tentunya Anda tahu mengenai alasannya kenapa tidak boleh di saku belakang dan saku depan. Ya lebih baik kalau Anda simpan di dalam dompet, Anda masukkan saja di tas. Jadi Anda bawa tas kecil, Anda bisa bawa kemanapun pergi. Nah, selain penggunaan secara langsung ya, selain penggunaan secara langsung dengan wujud batu mustika, Anda juga bisa menggunakan sarana Mustika Gendam Sulaiman ini itu dengan cara dirubah ya, dengan cara dirubah atau dijadikan berupa aksesoris. Berupa aksesoris contoh saja Anda jadikan seperti sebagai kalung ya, kalung atau liontin. Kemudian Anda juga bisa jadikan sebagai cincin ake, itu juga bisa. Jadi penggunaannya malah bisa selalu melekat di tubuh Anda. Tapi tetap
Anda harus ingat sarana ini harus Anda jauhkan dari hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Kalau semisal Anda jadikan leontin kalung, Anda gunakan kalung tersebut, maka jauhkan dari hal-hal yang najis. Contoh, ketika Anda mau mandi, pastikan betul-betul Anda sudah melepas kalungnya. Begitu juga kalau penggunaan cincin. Ya, kalau penggunaan cincin ini malah jauh lebih harus diperhatikan lagi. Kalau penggunaan cincin, setiap kali masuk ke kamar mandi itu jauh lebih bagus itu cincinnya dilepas dulu. Ya, untuk apa? Untuk meminimalisir nih. Kalau semisal ini nanti terkena percikan air kencing, semisal terkena kotoran, terkena najis ataupun yang tanpa Anda sadari itu sudah melekat ke batu mustikanya, maka itu nanti secara perlahan nanti bisa mengurangi tingkat energinya. Ya, jadi kalau untuk penggunaan tentunya Anda sesuaikan sendiri dengan kenyamanan diri Anda sesuaikan dengan kemampuan diri Anda dalam merawat batu mustika ini. Ya gitu, itu untuk cara penggunaan. Nah, kemudian kalau mengenai manfaatnya Kang, manfaatnya apa saja? Ya, manfaat yang paling utama adalah untuk kerezekian. Anda punya dagangan, Anda saat ini sedang dilema dagangan Anda omsetnya menurun, bahkan Anda beranggapan ini pasti dikerjain orang ini pasti kena sihir dari pesaing bisnis saya ini. Bisa juga Anda gunakan untuk pagar diri, ya untuk memagari bisnis Anda. Bisa juga Anda gunakan untuk pengasihan diri. Jadi yang terkhusus adalah untuk buka aura kerezekian, untuk kerezekian. Kalau rezeki kita bagus, rezeki kita aura rezeki kita terbuka dengan cerah, dengan kuat, maka potensi datangnya rezeki ini bisa lebih maksimal juga. Ya, jadi bisa seperti itu, bisa Anda manfaatkan untuk hal-hal yang membuat diri Anda lebih produktif. Anda lebih semangat bekerja, Anda lebih percaya diri, Anda lebih pede ketika ketemu banyak orang. Customer yang melihat Anda juga lebih segan. Customer calon pembeli Anda yang melihat Anda juga lebih senang. Anda pembawaannya enak, penjelasan produk yang Anda lakukan juga bagus, dan lain sebagainya. Nah, kalau semisal saya bekerja sebagai seorang promotor Kang, semisal SPG atau SPB ya, apakah bisa menggunakan? Bisa. Manfaatnya adalah untuk pengasihan diri. Untuk kerezekian juga itu tidak akan pernah terpisahkan. Karena manfaat utama dari mustika Gandam Sulaiman ini untuk kerezekian. Ya, untuk kerezekian. Jadi kalau Anda yang bekerja sebagai seorang SPG, SPB, ya, sebagai seorang promotor bisa juga menggunakan sarana ini. Ya, jadi orang yang melihat Anda juga akan lebih tertarik. Ya, akan lebih tertarik melihat Anda kok Anda lebih berwibawa, berkarisma, pembawaan Anda juga lebih enak. Kemudian Anda dalam menjelaskan produk yang Anda tawarkan juga lebih menyenangkan. Jadi orang-orang yang akan melihat Anda itu akan lebih tertarik. Ya, ini tanpa Anda sadari loh ya, tanpa Anda sadari Anda pasti akan mendapatkan merasakan reaksi-reaksi yang seperti itu. Salah satunya reaksi yang sebagian besar bisa Anda rasakan secara langsung adalah Anda jauh lebih percaya diri. Ya, sebab apa? Kadang kita itu nggak sadar, kita bekerja, kita berusaha, kita berdagang, kita berbisnis. Kadang itu kita tidak pede dengan diri kita sendiri. Tidak pedenya adalah, apakah nanti saya mampu ya untuk menjalankan pekerjaan ini? Apakah saya nanti mampu ya untuk menjalankan bisnis ini dan lain sebagainya? Nanti kedepannya bisnis ini seperti apa ya? Nah, itu adalah rasa was-was, tidak percaya diri. Maka penggunaan sarana ini sangat membantu diri Anda untuk lebih meningkatkan rasa percaya diri, semangat Anda dalam menjalankan ikhtiar spiritual ini. Ya, jadi seperti itu. Itu manfaat yang bisa Anda dapatkan jika menggunakan sarana mustika Gandam Sulaiman ini. Nah, namun tentunya manfaat-manfaat ini bisa Anda dapatkan dengan mudah jika Anda punya 3 modal. Yakin, sungguh-sungguh, dan juga ikhlas dalam menjalankan. Kalau Anda sudah yakin, Anda tidak pesimis dalam berikhtiar, Anda tidak sekedar coba-coba saja, tentunya nanti energinya juga akan lebih maksimal. Kalau Anda sungguh-sungguh juga menjalankan ikhtiarnya, tidak hanya sekedar menjalankan 1 hari, 2 hari ya. Sebab ini kan demi masa depan diri Anda sendiri, demi diri Anda sendiri ke depannya. Tentunya saya harapkan Anda juga akan lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau Anda sudah benar-benar ikhlas melakukannya, lillahi ta'ala, Anda fokus menjalankan ikhtiarnya, kemudian mengenai hasilnya bagaimana nanti dipasrahkan sama Tuhan, sama Yang Kuasa, tentunya akan jauh lebih berkah, akan jauh lebih maksimal energinya.
Ya, jadi manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi itu bisa Anda dapatkan jika Anda benar-benar yakin, benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar ikhlas dalam menjalankan sebuah sarana spiritual ini. Sebab apa? Ikhtiar spiritual itu bukan sesuatu hal yang bisa kita normalisasikan secara langsung. Semisal 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak bisa seperti itu. Sebab usaha ikhtiar spiritual itu adalah memperbaiki kebatinan diri kita dengan yang kuasa. Ya, salah satunya adalah melalui perantara sebuah ageman yang kita yakini, yang kita percayai bahwa ageman inilah yang bisa memberikan energi diri saya melalui perantara ini untuk lebih dekat sama Tuhan dalam mengabulkan apa yang jadi keinginan kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kan apa syarat yang harus saya lakukan kalau saya ingin menggunakan mustika Gendam Sulaiman ini? Ya, tentunya kalau Anda ingin menggunakan sarana ini, Anda cukup benar-benar memenuhi tiga hal tadi. Yakin, sungguh-sungguh, dan juga ikhlas dalam berikhtiar. Kalau Anda hanya sekedar coba-coba, lebih baik Anda tidak usah menggunakan. Ya, sebab apa? Kalau Anda benar-benar sungguh-sungguh dari awal, saya yang membantu Anda sebagai perantara juga akan lebih semangat. Ya, tapi kalau Anda datang ke saya, datang Kang Nur, Kang saya pengen coba menggunakan sarana ini, ya lebih baik nggak usah coba-coba. Gitu ya, sebab usaha spiritual itu kita sendiri yang nanti yang menjalankan, kuncinya ada di diri kita sendiri. Ya, jadi yakin, sungguh-sungguh, dan ikhlas ini harus benar-benar bisa kita penuhi. Gitu ya. Kalau mengenai pantangan, Kang, ya pantangannya ya tentunya jangan sampai Anda gunakan sarana ini untuk sesuatu hal yang negatif. Ya, semisal Anda pengen supaya aura diri Anda itu energinya terbuka bagus, kemudian Anda dengan mengorbankan menutup pesaing Anda, semisal, itu tidak bisa, tidak boleh, dan itu energinya nggak akan bekerja. Gitu ya. Nah, kemudian kalau mengenai cara perawatan, apakah harus dirawat? Kalau saya pribadi menganjurkan bagusnya dirawat. Ya, semua sarana spiritual itu lebih bagusnya itu dirawat. Perawatannya kalau sebuah batu mustika ya tentunya dirawat, dibersihkan dengan minyak misik non alkohol, Anda usap, Anda bersihkan betul-betul ya. Minimal juga 40 hari sekali Anda bersihkan, ataupun secara rutin 1 minggu sekali Anda bersihkan juga boleh. Ya. Itu cara perawatan secara fisik. Nah, kemudian kalau cara perawatan secara spiritual ataupun energinya seperti apa, Kang? Anda cukup merutinkan untuk mengamalkan amalannya. Ya, amalannya. Nanti tetap nanti Anda ketika menggunakan sarana spiritual itu, Anda tetap masih akan mendapatkan amalannya. Penjelasannya begini, amalan dan sarana spiritual ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Energi spiritual dari sebuah sarana ini sumbernya adalah dari amalan, mantra, ataupun syair, ataupun doa. Ya, jadi kalau kita menginginkan sebuah sarana ini tetap bereaksi energinya tetap kuat, maka kita charger menggunakan amalan, mantra, ataupun doa yang kita miliki. Ya, jadi ini perawatan secara spiritualnya seperti itu. Ya, perawatan secara spiritual untuk menjaga tingkat energinya. Begitu ya. Itu kalau mengenai cara perawatan. Nah, kemudian Kang, kalau mengenai pengalaman dari orang-orang yang sudah menggunakan itu seperti apa? Nah, sampai sekarang ini banyak orang yang sudah memberikan testimoninya ke saya, mereka semua puas. Ya, puas dengan manfaat yang mereka dapatkan. Salah satunya adalah punya rasa percaya diri yang kuat. Kalau rasa percaya diri ini sudah meningkat tajam, ya, sudah kuat, maka secara otomatis yang namanya buka aura pengasihan diri, buka aura kerezekian diri ini akan mengikuti dengan sendirinya. Ya, jadi proses dari pengalaman orang-orang tentunya juga bukan sesuatu hal yang mudah, tidak hanya sesuatu hal yang instan, semuanya pasti tetap berproses. Tidak ada yang instan, tidak seperti mudahnya kita membalikan telapak tangan seperti ini, enggak. Tetap semuanya berproses, dan tentunya nanti kedepannya tetap bimbingan dengan saya supaya apa yang jadi kendala Anda kedepannya ketika berikhtiar secara spiritual ini bisa kita selesaikan bareng-bareng gitu ya. Itu mengenai pengalaman orang-orang. Nah, kemudian kalau mengenai mahar, Anda bisa menghubungi kontak layanan sudah saya sediakan. Untuk sarana mustika Gendam Sulaiman ini saya buka dengan mahar Rp1.380.000 ya. Tentunya mahar ini bukan suatu apa-apa untuk diri Anda. Ini adalah sebuah investasi untuk diri Anda sendiri, untuk energi spiritual diri Anda sendiri, sebab diri manusia itu sumbernya adalah dari spiritualitas.
Ya, kalau spiritual kita bagus, spiritual kita maksimal, maka segala kemungkinan, ya, segala bentuk keberuntungan itu juga akan lebih mudah kita dapatkan. Jadi jangan, kalau kita berikhtiar itu jangan melihat dari sebuah maharnya, ya, jangan kita lihat dari maharnya, tapi kita lihatnya, yang harus kita lihat adalah proses untuk melakukan spiritual ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, menjalankan tirakatnya, menjalankan puasanya dan sebagainya itu bukan sesuatu hal yang mudah, dan Anda di sini tinggal menggunakan sesuai dengan apa yang jadi hajat tujuan Anda, nanti semuanya sudah saya ngeritualkan. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, dan bagi Anda yang berkenan dengan sarana spiritual ini, Anda bisa hubungi kontak layanan saya yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nanti silakan Anda hubungi, konsultasikan terlebih dahulu permasalahan Anda seperti apa, supaya nanti kita bisa benar-benar menyarankan sarana spiritual apa yang cocok untuk Anda gunakan, ya. Sebab ikhtiar spiritual itu tidak bisa asal kita menggunakan sarana spiritual. Harus kita pastikan betul-betul sarana tersebut energinya cocok dengan diri kita. Ya, termasuk adalah cocok dengan apa yang jadi problem masalah kita dan cocok dengan apa yang jadi hajat tujuan kita. Ya, jadi sarana spiritual itu tidak bisa asal digunakan. Ya, itu penjelasan dari saya seperti itu, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.